Makanya ada satu jaminan, siapa yang mati pada hari Jumat, ya, malamnya ataupun paginya ataupun siangnya, maka diamankan dari siksa kubur. Nah, saya mau tanya ini, siapa yang kepingin mati hari Jumat? Yuk, angkat tangan. Hah? Kalau nanti angkat tangan udah pengajian mati repot kan? Ya. Jadi siapa yang meninggal pada hari Jumat, ini kata Rasulullah diamankan dari siksa kubur. Kalau Rasulullah yang bicara, itu Rasulullah bicaranya tidak disertai dengan hawa nafsu, tetapi berlandaskan wahyunya Allah. Mudah-mudahan wafat kita itu pada hari apa? Jumat. Hari Jumat. Nah, kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kalau nanti kita meninggal hari Jumat, ya, hari Jumat. Kemudian meninggalnya orang-orang alim itu juga banyak di hari Selasa. Banyak di hari Selasa itu meninggalnya orang alim. Sebagian orang mengatakan hari Selasa itu hari naas, hari sial. Tidak ada hari itu yang sial. Makanya pentingnya berdoa. Kita mohon kepada Allah sepanjang hari, setiap bulan, setiap tahun. Mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu. Ini pentingnya kita berdoa. Makanya awal tahun baca doa. Ya, akhir tahun, masuk awal tahun, Allah baca doa. Ini manfaatnya supaya di tahun-tahun itu kita dijaga oleh Allah. Tidak ada hari yang sial. Itu semua ya kita minta perlindungan. Kita baca rotib, ini kan minta perlindungan pada Allah. Di dalam rotib itu ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Nah, setiap kita mau makan baca, insya Allah dibebaskan dari penyakit kolesterol. Nah, ya. Misalnya dikasih disuguh daging kambing, ya, antara iya dan tidak dimakan kok mubazir, dimakan kok takut ya kolesterol atau darah tinggi naik, dan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Mau pergi naik motor, naik mobil, baca itu, insya Allah dijaga oleh Allah dari mati kecelakaan. Oh, jadi inti dari doa itu minta penjagaan pada Allah. Bismillah. Ketua dan pengurus
kita, ngaji kita, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Amin. Semoga kita diberi panjang umur, diberikan rezeki yang lancar barokah, dan bijak ya Allah keberkahan ini. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, as-sumtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Diam itu biasanya orang alim. Ciri orang alim itu diam, tetapi diamnya adalah diam yang bermanfaat. Kalau diamnya itu diam yang tidak bermanfaat, itu orang alim. Tapi kalau bermanfaat harus bicara. Misal ada orang alim itu nggak boleh menyembunyikan ilmunya. Dia harus bicara. Kapan? Di saat menyampaikan hukum, di saat ceramah, di saat menjawab persoalan agama. Ini orang alim harus bicara. Sebab kalau orang alim diberi ilmu lalu tidak mau menyampaikan ilmunya, ini nanti orang-orang yang tidak berilmu akan ikut bicara. Makanya di media sosial itu maaf-maaf orang yang tidak berilmu banyak ikut bicara, sehingga menjadi rancu. Orang yang tidak tahu hukum ikut bicara, orang yang tidak tahu masalah agama ikut bicara, sehingga ini menjadikan rancu. Misalnya ini sedang marak-maraknya terjadinya polemik nasab Habib Ba'alawi. Ini kalau yang nggak tahu banyak ikut bicara, selesai. Nih, maka orang-orang yang berilmu itu harus bicara ketika menyampaikan masalah hukum. Tetapi kalau menghadapi masalah-masalah yang tidak berfaedah, lebih baik diam. Ya, diam itu. Kemudian wasitrun lil jahil, orang yang diam itu selamat dari kebodohan. Orang ini kalau bodoh banyak diamnya, orang menyangka dia itu atau roh pinter, ya kan? Orang bodoh banyak diamnya, orang menyangka bahwa dia itu pinter. Tetapi kalau orang bodoh ikut banyak bicara masalah hukum, ini kadang-kadang nampak gobloknya. Nah ini, makanya ya orang diam itu insya Allah selamat. Tetapi diamnya adalah terhadap hal-hal yang tidak membawa pahala. Itu ya. Wasaumu junnatun minan nari. Puasa ini menjadi benteng dari api neraka. Maksudnya puasa itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Baik puasa yang wajib maupun puasa-puasa yang sunnah.
ini bisa menyelamatkan dari api neraka. Orang yang banyak puasa insya Allah selamat dari api neraka. Baik itu puasa yang wajib maupun puasa-puasa sunnah. Ya, puasa sunnah Allah Senin Kemisnya, ataupun puasa Muharram tanggal 10, tanggal 9 Muharram puasa. Insya Allah kita kemarin ada yang puasa Pak ya? Puasa betul? Hah? Podo gitu. Ya. Puasa Muharram itu ya melebur dosa selama 1 tahun. Yukafirus sanatal madiyah. Lumayan Pak. Dosa 1 tahun dilebur dengan menjalankan 1 hari puasa Muharram, yaitu pada tanggal 10. Dosa 1 tahun dilebur oleh Allah. Ini di samping dilebur oleh Allah, selamat dari neraka. Ini maka dari itu ya puasa-puasa yang wajib maupun yang sunnah. Kalau ibu-ibu punya utang puasa Ramadan supaya mendapatkan ganjaran banyak, qodoknya Ramadan disertakan dengan puasa-puasa sunnah, ya, sehingga menjadi ringan. Hari Senin qodok Ramadan, ya, sekalian puasa hari Senin. Hari Kamis qodok Ramadan, kemudian dapat ganjaran puasa sunnah hari Kamis. Hari Kamis itu ya hari di mana amalan mingguan kita ya dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah. Itu hari Kamis. Makanya dalam kalender Hijriah, Kamis sore ba'dal asar itu sudah masuk Jumat. Ya, Kamis sore ba'da asar sudah masuk Jumat. Itu dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Ya. Kalau dalam kalender Masehi itu belum masuk. Ya, jam 12 malam. Nih. Kalau dalam kalender Hijriah ya, Kamis ba'dal asar itu sudah masuk Jumat. Makanya ada 1 jaminan, siapa yang mati pada hari Jumat ya, malamnya ataupun paginya ataupun siangnya, maka diamankan dari siksa kubur. Nah, saya mau tanya ini, siapa yang kepingin mati hari Jumat? Yuk, angkat tangan. Hah? Kalau nanti angkat tangan udah pengajian mati repot kan? Ya. Jadi siapa yang meninggal pada hari Jumat, ini kata Rasulullah diamankan dari siksa kubur. Kalau Rasulullah yang bicara, itu Rasulullah bicaranya tidak disertai dengan hawa nafsu, tetapi berlandaskan wahyunya Allah. Mudah-mudahan wafat kita itu pada hari apa? Jumat. Hari Jumat. Nah, kita berdoalah sama Allah. Mudah-mudahan kalau nanti kita meninggal hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kemudian meninggalnya orang-orang alim itu juga banyak di hari Selasa. Banyak di hari Selasa. Itu meninggalnya orang alim. Sebagian orang mengatakan hari Selasa itu hari naas, hari sial. Tidak ada hari itu yang sial. Makanya pentingnya berdoa.
Kita mohon kepada Allah sepanjang hari, setiap bulan, setiap tahun. Mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu. Ini pentingnya kita berdoa. Makanya awal tahun baca doa. Ya, akhir tahun, masuk awal tahun, baca doa. Ini manfaatnya supaya di tahun-tahun itu kita dijaga oleh Allah. Tidak ada hari yang sial. Sebagian orang mengatakan menikahkan anak di bulan Muharram ini berdosa. Ya, saya garis bawahi, tidak berdosa. Cuman orang-orang kita dulu mengatakan kurang baik, itu aja. Ya, kurang baik. Saya sampaikan, menikahkan anak di bulan Muharram itu tidak berdosa. Tapi sebagian orang-orang tua kita dulu kurang baik. Itu aja. Makanya bulan Muharram ini rada sepi kita kondangan. Betul nggak ya? Jadi dompetnya diistirahatkan dulu. Isinya ya. Ini kan sepi Pak ya. Jadi saya sampaikan tidak berdosa tapi kurang baik. Lah, orang-orang tua kita dulu mengatakan tidak baik itu ada alasannya. Karena Muharram ini bulan di mana kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah, banyak mendekatkan diri pada Allah. Sehingga orang-orang kita dulu kalau menikahkan anak itu sesudah bulan Muharram. Nah, tetapi kalau anak-anak kita mau dinikahkan di bulan Muharram itu juga nggak berdosa. Ya, kenapa? Sebab kalau anak sudah kepingin kawin, sudah kepingin nikah, ya, nanti kalau harus menunggu selesai bulan Muharram bahaya ini. Ya kan? Membahayakan anak-anak kita. Ya sudah, nikahkan saja di bulan Muharram. Ini saya garis bawahi bahwa itu tidak berdosa, tetapi menurut orang-orang kita dulu kurang baik. Itu saja. Nah, paham Pak ya? Paham Pak? Nah, itu menikahkan. Jadi tidak ada hari-hari itu siang. Makanya supaya kita selalu dalam perlindungan Allah, banyak-banyak kita baca doa. Loh, kita masuk WC, baca doa enggak? Berarti kita minta keselamatan dari Allah. Ya, masuk ke mana? Ke WC, kaki kiri masuk sambil membaca doa. Ya, keluar kaki kanan yang didudukkan, baca doa supaya kita selamat selalu dalam penjagaan Allah. Cuman kadang-kadang kalau pas kebelet lupa kita. Coba ya, pas kebelet lupa. Ya, pas kebelet lupa. Nah, hebatnya lagi pada saat kita masih di dalam WC, dari Masjid At-Taqwa terdengar kumandang azan. Padahal setiap kita mendengarkan lafal-lafal azan sunnah untuk menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ya kan? La haula wala quwata illa billahil. Padahal posisi kita masih di dalam WC. Apakah sambil kita ngeden la haula? Ya. Akan tetapi kalau kita sudah keluar dari WC,
maka utang bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim kita baca setelah kita keluar dari WC. Paham Pak ya? Paham Pak? Ini itu semua ya kita minta perlindungan. Kita baca rotib, ini kan minta perlindungan pada Allah. Di dalam rotib itu ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Nah, setiap kita mau makan baca, insya Allah dibebaskan dari penyakit kolesterol. Nah, ya. Misalnya dikasih disuguh daging kambing, ya, antara iya dan tidak dimakan kok mubazir, dimakan kok takut ya kolesterol atau darah tinggi naik, dan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Mau pergi naik motor, naik mobil, baca itu, insya Allah dijaga oleh Allah dari mati kecelakaan. Oh, jadi inti dari doa itu minta penjagaan pada Allah. Masuk masjid baca doa, keluar dari masjid baca. Kita minta penjagaan pada Allah supaya masjid ini betul-betul kita gunakan untuk ibadah. Ya, namanya ibadah ini bersifat umum. Makanya masjid bisa untuk ngaji. Ya, masjid bisa untuk sholat berjamaah. Bisa untuk musyawarah keagamaan. Tapi saya minta masjid jangan untuk ajang politik. Paham Pak ya? Paham Pak ya? Saya minta adab kita di masjid, masjid jangan kita gunakan untuk kampanye. Paham ya? Jangan kita gunakan untuk kampanye. Ya. Makanya bagaimana orang makan di dalam masjid, rokok di dalam masjid. Ini bagaimana? Di dalam fikih itu terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan merokok di dalam masjid hukumnya haram. Makanya ada kiai kadang-kadang tidak mau rokok di masjid karena dia berpegangan yang haram itu. Ada lagi berpendapat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, merokok di dalam masjid itu ya tidak haram. Tidak haram. Ya, tidak haram alias boleh. Tapi dengan catatan tidak mengotori. Nah, supaya tidak mengotori masjid, pengurus masjid menyiapkan asbak. Ya, lah asbaknya terserah mau yang kecil atau mau yang gede. Ini kan? Ini dalam rangka supaya tidak mengotori. Lah, yang haram itu merokok, kemudian latunya sut buang. Paham enggak? Ya. Bukan hanya merokok, makan kue ini. Kita makan semangka. Udah itu kulitnya kita buang dalam masjid. Haram hukumnya. Makanya kue-kue itu ya dibadai piring. Ya, kotorannya masukkan ke dalam piring. Itu loh. Ini untuk menjaga. Ya kan? Maka saya sampaikan itu ya. Saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau yang haram tuh udah makan langsung buang dalam masjid. Nah ini, masya Allah. Jadi kita ini semuanya selalu dianjurkan berdoa supaya kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itu setiap kita mau makan dianjurkan baca bismillah. Dan siapa yang makan baca bismillah maka akan cepat kenyangnya.
Kalau makan tidak baca bismillah nggak kenyang, ya kan? Kalau mau kenyang lagi makannya bareng-bareng. Ya, makanya kalau di pesantren itu masih ada tradisi Pak Muldoko makan bareng-bareng, satu nampan orang 5 ini. Ini cepet warak, cepet kenyang. Kalau bapak tidak percaya, praktekkan saja. Ya, saya kadang-kadang kalau di rumah satu piring sama istri, ternyata cepet warak, Pak. Ya, cepet warak, cepet kenyang. Itu makan berkah. Maka tradisi orang-orang dulu, ya, mengadakan acara Maulid, Isra Mi'raj, ini masih banyak yang pakai tradisi nampan. Nah, itu ya. Ini walaupun sekarang ada tradisi Perancisan ya, tetapi tradisi-tradisi orang-orang dulu jangan dihilangkan. Ya, alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini Pak Arno ya, ini masih ada ya. Kalau sawalan, apalagi itu ruan ya, itu masih ada ini. Alhamdulillah. Walaupun ada tradisi Perancisan, tapi tradisi makan satu nampan, makan bersama-sama, ini cepat kenyangnya. Ini kan? Makanya hukum membaca bismillah ada kalanya sunnah, mau makan baca bismillah, setiap mau berbuat baik bismillah. Ada kalanya hukum baca bismillah ini menjadi haram. Kapan? Di saat ada orang mau maling sawit, bismillahirrahmanirrahim. Haram di situ. Ya, ada kalanya makruh. Kapan? Di saat kita makan ataupun menyedot barang-barang yang dimakruhkan. Seperti apa? Merokok. Merokok ini makruh. Maka Bapak kalau mau merokok jangan baca Alhamdulillah saya baca bismillah Pak. Salah Pak. Makruh itu tidak berdosa tapi tidak baik. Karena makruh. Makanya saya kalau merokok itu tidak ambil baca bismillah, tapi saya langsung ambil korek lalu saya hidupkan. Ya kan? Makruh. Itu kan? Ada kalanya haram, ada kalanya wajib. Kapan? Di saat kita sholat. Nah, baca bismillah itu termasuk rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki itu tidak wajib. Seperti sholatnya orang-orang di Mekah, di Masjidil Haram. Selesai takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena rata-rata di sana ikut mazhab Imam Malik, makanya baca bismillah itu dipelankan. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk ayatun min suratil Fatihah. Makanya wajib. Nah, kita sholat ini kan mulai dari wudhunya, kemudian cara sholatnya itu harus satu madhab. Tidak boleh kompilasi madhab, mencampur adukan madhab. Wudhunya cara Syafi'i, sholatnya juga harus cara Syafi'i. Tidak boleh wudhunya ikut cara Imam Malik, sholatnya ikut cara Imam Syafi'i. Tidak boleh. Wudhu cara Imam Malik itu nggak wajib tertib. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke Mekah ketemu orang Maliki, wudhunya dari kaki dulu, jangan diprotes. Oh, nggak sah ini, nggak sah. Lah, dilihat dulu dia itu mazhabnya Imam Malik, tertib, nggak wajib. Kalau kita mazhab Syafi'i wajib tertib. Tertib itu berurutan. Ini tertib mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, ya kan? Membasuh wajah di situ tidak mengusap wajah, tapi membasuh.
Bedanya mengusap sama membasuh bagaimana? Kalau mengusap, air tidak harus mengalir. Makanya kalau kita mengusap sebagian rambut kepala, itu ambil air sedikit diusapkan, sah. Tapi kalau mengusap wajah, itu tidak sah. Tidak sah. Makanya kalau ada orang wudhu pakai batu es di dalam plastik, ya, plastiknya apa? Ya, diusap-usapkan ke wajah kita, itu tidak sah karena air tidak mengalir. Bedanya ngusap sama membasuh. Kalau membasuh harus mengalir nih air, ya, air harus mengalir ke wajah kita. Dan daging yang tumbuh di wajah kita termasuk anggota wajah. Rambut yang tumbuh di wajah kita termasuk rambut anggota wajah. Ya, kalau rambutnya sudah keluar dari batas kepala kita, ketika kita mengusap sebagian rambut itu tidak sah. Misalnya ibu-ibu rambutnya panjang sampai pantat. Nanti waktu dia mengusap sebagian rambut kepala saat wudhu, kok rambut yang di ujung, ya itu tidak sah karena rambutnya sudah keluar dari batas kepala. Paham tidak kira-kira? Ya, selagi masih dalam batas kepala, ya itu entah di atasnya atau di sininya atau di belakangnya sah. Kalau Imam Syafi'i sebagian saja, 3 helai saja sah. Tapi kalau Imam Malik harus keseluruhan rambut kepala. Jadi kalau Imam Malik itu seperti ini, Pak. Imam Malik ya, nih dibelakangkan, dan itu dimajukan. Ini Imam Malik. Ya, ini Imam Malik nih. Nih. Kalau Imam Syafi'i sebagian saja, namanya mengusap. Ya, kalau membasuh ya, ini air wajib mengalir. Makanya kalau kita wudhu harus betul-betul, ya, wajah harus betul-betul airnya mengalir, anggota wajah harus betul-betul terkena. Yang punya jenggot itu kalau arang-arang itu tetap kulitnya wajib terbasuh air. Tapi kalau jenggotnya tebel kayak jenggotnya Usamah bin Laden misalnya ya, itu cukup di luarnya saja. Paham Pak ya? Paham Pak ya? Makanya ya, Islam itu moderat. Moderat itu begini, yang sunnah dikatakan sunnah, yang wajib dikatakan wajib. Jangan dipukul secara umum. Ya, melihara jenggot itu hukumnya wajib, bukan wajib, tapi sunnah menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hambal wajib hukumnya melihara jenggot. Imam Syafi'i sunnah. Imam Syafi'i sunnah. Jadi jangan dikatakan yang sunnah itu wajib, karena Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Iya kan? Ini yang melihara jenggot. Ya, yang tidak punya jenggot tidak apa-apa. Yang jenggotnya cuma 2 helai, dilihat tidak mengenakan, lebih baik dicukur. Iya kan? Makanya kalau yang jenggotnya arang-arang ini ya, mohon maaf ya, yang jarang-jarang ini ketika membasuh wajah itu air harus mengalir ya. Kemudian batas anggota wajah lebarnya itu sampai ini tempat tumbuhnya rambut nih, sampai dagu. Jadi kalau kita wudhu Bapak Ibu, ini sampai dagu.
ya sampai dagu. Jadi kalau ada orang wudhu hanya separuh dagunya nggak kebasuh, nggak sah. Misalnya kalau kita wudhu cuman, ya kan, dagunya nggak sah. Hati-hati wudhu itu, ya syarat sahnya sholat wudhu ini penentu sholat kita. Ya maka dagu termasuk anggota wajah. Nih, anggota wajah. Kalau membasuh telinga itu sunnah atau wajib? Sunnah. Basuh telinga sunnah. Kemudian membasuh apa? Kedua tangan. Yang wajib sampai siku. Yang sunnah sampai bau. Jadi kalau kita kepengen besok ya anggota wudhu kita itu bersinar, ada cahayanya, maka kalau kita wudhu itu ya jangan yang bagian wajib saja, tetapi ya yang sunnahnya pun kita kerjakan. Misalkan kita membasuh tangan, sampaikan ke bau nih. Ini supaya tangan kita besok ketika menghadap Allah itu apa? Bersinar, ada cahayanya. Membasuh kaki yang wajib sampai apa? Kedua mata kaki, yang sunnah yo sampaikan ke lutut. Itu nggih? Paham ya? Nah, makanya ini kita harus betul-betul ya ketika kita mau beribadah harus bersungguh-sungguh ketika kita mengerjakannya supaya ibadah kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa kita amalkan ya. Kalau ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.